Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 11 akan memaparkan materi tentang rekonsiliasi fiskal, di mana materi ini merupakan materi terakhir dari mata kuliah perpajakan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 11. Yang pertama ada Abi Ardita, ada saya sendiri Elisa Sapira, dan yang ketiga ada Ulfia Rahmadewi. Baik, untuk materi pertama akan dipaparkan oleh saya Elisa Sapira NIM 52 tentang konsep rekonsiliasi fiskal, di mana secara umum rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak WP karena terdapat perbedaan perhitungan antara laba menurut komersial atau akuntansi dengan laba menurut perpajakan. Laporan keuangan komersial ditunjukkan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditunjukkan untuk menghitung pajak. Jadi, dalam setiap tahun pajak, itu ada yang namanya laporan keuangan yang disusun oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang menjalankan usaha biasanya harus disesuaikan dengan peraturan fiskal. Kenapa hal tersebut wajib dilakukan? Karena laporan keuangan tersebut akan dijadikan sebagai dasar untuk membuat surat pemberitahuan SPT tahunan pajak penghasilan atau PPh. Rekonsiliasi fiskal sendiri pada hakikatnya adalah merupakan proses untuk mendapatkan angka laba fiskal atau laba kena pajak dengan melakukan penyesuaian terhadap laba komersial atau laporan laba rugi. Proses rekonsiliasi fiskal ini umumnya dilakukan oleh wajib pajak yang berbentuk perusahaan. Rekonsiliasi yang dilakukan akan menghasilkan yang namanya koreksi fiskal yang akan mempengaruhi besarnya laba kena pajak serta penghasilan PPh terutang. Selanjutnya, rekonsiliasi dilakukan terhadap pos-pos biaya dan pos-pos penghasilan dalam laporan keuangan komersial. Antara lain, yang pertama, rekonsiliasi terhadap penghasilan yang dikenakan PPh final. Yang kedua, rekonsiliasi terhadap penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Yang ketiga, wajib pajak mengeluarkan biaya-biaya yang sebenarnya tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto. Yang keempat, wajib pajak menggunakan metode pencatatan yang berbeda dengan ketentuan pajak. Dan yang kelima, WP mengeluarkan biaya-biaya yang dikeluarkan bersama-sama untuk mendapatkan pendapatan yang telah dikenakan PPh final atau pendapatan yang bukan objek pajak serta pendapatan yang dikenakan PPh non-final. Selanjutnya ada koreksi fiskal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, koreksi fiskal merupakan koreksi perhitungan pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode, manfaat, dan umur dalam menghitung laba secara komersial atau dengan secara fiskal. Koreksi fiskal dilakukan karena adanya perbedaan antara laba atau rugi menurut perhitungan akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal. Maka, sebelum menghitung pajak penghasilan yang terutang, terlebih dahulu laba atau rugi komersial tersebut harus dilakukan koreksi-koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Dengan demikian, untuk keperluan perpajakan itu wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan berdasarkan standar akuntansi keuangan. Dan pada waktu pengisian SPT tahunan, PPh terlebih dahulu harus dilakukan koreksi-koreksi fiskal. Koreksi fiskal tersebut dilakukan baik terhadap penghasilan maupun terhadap biaya-biaya.
atau pengurang penghasil bruto. Jenis-jenis koreksi fiskal. Jenis-jenis di sini merupakan perbedaan antara akuntansi komersial dengan ketentuan fiskal berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Secara umum, terdapat dua perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan perpajakan atau fiskal yang menyebabkan terjadinya koreksi fiskal. Jenis koreksi ini yaitu yang pertama ada beda tetap, yang kedua beda waktu, yang ketiga itu koreksi positif, dan yang keempat yaitu koreksi negatif. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan di slide berikutnya. Yang pertama ada beda tetap. Beda tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang PPH yang sifatnya permanen. Artinya, koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun pajak berikutnya. Hal tersebut terjadi karena menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut Undang-Undang PPH bukan merupakan penghasilan. Yang kedua, menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut Undang-Undang PPH telah dikenakan PPH final. Yang ketiga, dalam hal pengakuan biaya, beban koreksi karena beda tetap terjadi karena menurut akuntansi komersial merupakan biaya, sedangkan menurut Undang-Undang PPH bukan merupakan biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto. Jenis koreksi fiskal yang kedua yaitu koreksi beda waktu. Beda waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang PPH yang sifatnya sementara. Artinya, koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun-tahun pajak berikutnya. Dalam hal pengakuan biaya koreksi karena beda waktu, terjadi karena yang pertama, perbedaan metode penyusutan, di mana menurut UU PPH, metode penyusutan yang diperbolehkan hanya metode garis lurus dan saldo menurun. Yang kedua, perbedaan metode penilaian persediaan, di mana menurut UU PPH, metode penilaian persediaan yang diperolehkan hanya metode rata-rata dan FIFO, first in first out. Yang ketiga, yaitu penyisihan piutang tak tertagih. Koreksi atas beda waktu penghasilan akan menyebabkan koreksi positif pada saat penghasilan diterima dan akan menyebabkan koreksi negatif pada tahun-tahun berikutnya. Koreksi atas beda waktu biaya dapat menyebabkan koreksi positif maupun koreksi negatif tergantung dari metode yang digunakan. Jenis koreksi fiskal yang ketiga yaitu koreksi positif. Koreksi positif merupakan koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya pengurangan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara komersial menjadi semakin kecil apabila dilihat secara fiskal atau yang akan mengakibatkan adanya penambahan penghasilan kena pajak. Di antaranya yaitu yang pertama, biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham. Yang kedua, pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Yang ketiga, pengeluaran dalam bentuk natura. Yang keempat, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham. Yang kelima, sumbangan atau bantuan. Keenam,
pajak penghasilan. Ketujuh, sanksi administrasi pajak. Dan yang kedelapan yaitu penyusutan atau amortisasi. Jenis koreksi fiskal yang terakhir yaitu koreksi negatif. Koreksi negatif merupakan koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara komersial, sehingga semakin besar apabila dilihat secara fiskal, atau yang akan mengakibatkan adanya pengurangan penghasilan kena pajak. Koreksi fiskal negatif diantaranya yaitu penyusutan atau amortisasi, penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya, dan lain-lain. Penyusutan bisa menimbulkan koreksi negatif atau positif tergantung hasil perhitungan, apakah lebih besar atau malah lebih kecil. Selanjutnya ada laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak, di mana rekonsiliasi fiskal ini dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan perhitungan, khususnya laba dalam akuntansi komersial dengan laba menurut perpajakan atau fiskal. Laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan undang-undang dan peraturan perpajakan. Pendekatan penyusunan laporan keuangan fiskal sebagai solusi antara ketentuan akuntansi dan pajak diantaranya yaitu: yang pertama, ketentuan pajak secara dominan mewarnai praktek akuntansi. Dalam pendekatan ini, laporan keuangan fiskal murni disusun atas dasar perpajakan. Dalam melakukan pembukuan perusahaan, menyusun laporan harus menurut ketentuan perpajakan dan menurut praktek pembukuan. Yang kedua, ketentuan pajak untuk tujuan penyusunan laporan keuangan merupakan standar independensi dari prinsip akuntansi. Dalam pendekatan ini, perusahaan bebas untuk menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip dan metode akuntansi. Dan yang ketiga, ketentuan pajak merupakan sisipan terhadap standar akuntansi. Pendekatan ini, laporan keuangan atas dasar standar akuntansi, tetapi preferensi diberikan kepada ketentuan pajak apabila tidak sesuai dan sejalan dengan standar akuntansi. Posting pada buku besar. Yang keempat, dalam pengawasan, konfirmasi, dan klarifikasi, maka dibuat buku tambahan seperti piutang, hutang, dan lain-lain. Yang kelima, akhir periode akuntansi disusun neraca percobaan yang disesuaikan terhadap fakta pada akhir tahun dan catatan penutup. Yang keenam, dari neraca percobaan tersebut dibuat laporan keuangan komersial. Yang ketujuh, rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dan fiskal diatur dalam ketentuan perpajakan. Dan yang terakhir, setelah laporan keuangan diatur dalam ketentuan perpajakan, akan menghasilkan laporan keuangan fiskal. Teknik rekonsiliasi fiskal. Dalam teknik rekonsiliasi fiskal terbagi ke dalam 4. Yang pertama yaitu jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, maka dilakukan rekonsiliasi dengan mengurangkan sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi. Yang kedua,
Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, maka terjadi rekonsiliasi yang dilakukan dengan mengurangkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi. Dan yang terakhir atau keempat, jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, maka terjadi rekonsiliasi yang dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengulangi laba menurut akuntansi. Baik, di sini saya akan membawakan contoh kasus rekonsiliasi fiskal dan cara pengerjaannya. Di sini PT Abadi Jaya Sentosa AJS bergerak dalam bisnis perdagangan kain tenun. PT AJS merupakan wajib pajak badan yang berdomisili di Jepara, Jawa Tengah. Informasi dan data laporan keuangan komersial PT AJS pada 2019 adalah sebagai berikut. Di sini ada penjualan, termasuk penjualan kepada instansi pemerintah sebesar 200, harga belum termasuk PPN, yaitu komersialnya 1.250. Persediaan 1 Januari 2019, komersialnya 200. Pembeliannya 1 juta. Persediaan 31 Desember 2019, 720.000. Beban operasionalnya gaji 55.000, tunjangan transport karyawan 45.000, beban makan kantor 6.000, beban pengobatan ditanggung perusahaan 20.000, beban training karyawan 15.000. Lanjut ke bagian beban. Di sini yang pertama ada beban seragam satpam yang komersialnya berjumlah 12.000, beban sanksi administrasi pajak 10.000, beban bunga pinjaman 7.000, cadangan penghapusan piutang 5.000, beban jamuan tamu tanpa daftar nominatif 10.000, beban listrik dan telepon kantor 24.000, PBB dan biaya materai 3.000, penyusutan aset tetap 40.000, premi asuransi kebakaran pabrik 10.000, bantuan untuk panitia HUT RI 5.000, dan sumbangan ke Panti Asuhan Amelia sebesar 8.000. Kita lanjut ke pendapatan lain-lain. Di sini yang pertama ada sewa kendaraan box kepada FA Sejahtera setelah dipotong PPh sebesar 9.800. Yang selanjutnya keuntungan selisih kurs yang berjumlah 5.000, penerimaan kembali PBB yang telah diberikan 5.000, jasa giro Bank Semesta sebelum dipotong PPh 2.000, penghasilan bunga deposito sebelum dipotong PPh 1.000, dan laba neto penjualan dari Malaysia sebelum dipotong pajak penghasilan negara sebesar 20%, yaitu 200.000. Nah, untuk keterangan tambahan, di sini ada jenis aset bangunan permanen tahun beli 6 Juli 2016 dan harga beli 400.000. Yang kedua ada kelompok 1 tahun beli 10 Desember 2017, harga beli 60.000. Keterangan lainnya adalah pengerjaan penyusutan fiskal menggunakan metode garis lurus. Persediaan akhir dinilai dengan metode LIFO, sedangkan apabila dinilai dengan metode FIFO sebesar 700. Membayar PPh pasal 22 sebesar 1,5% kali Rp200.000 sama dengan Rp3.000. Selanjutnya membayar PPh pasal 23 sebesar 2% kali Rp10.000 sama dengan Rp200.000. Membayar PPh pasal 25 selama 12 bulan untuk setiap masa pajak Rp 5.000 selama Rp 5 juta selama 2019.
Pertanyaan dari soal di sini adalah, buatlah rekonsiliasi fiskal untuk PT AJS sehingga diketahui penghasilan kena pajaknya. Oke, ini jawaban yang ini jawaban atau rekonsiliasi fiskal dari PT AJC atas tahun pajak 2019. Sini kita terlebih dahulu menjelaskan harga pokok produksi atau HPP. Di sini yang terkena koreksi fiskal ada persediaan akhir, yang kebetulan koreksi fiskalnya itu negatif. Sedangkan jika menurut PPA 10 ayat 6 UU PPA, jika menurut komersial itu bertemu dengan koreksi fiskal yang negatif di bagian HPP, itu wajib dikurangi. Seperti yang ada di sini. Persediaan akhir menurut komersialnya 720 dikurangi negatif koreksi fiskalnya 20. Hasilnya menurut fiskal menjadi Rp700.000. Oke, lanjut ke beban operasional. Di sini ada beberapa. Namun yang akan saya ambil contoh adalah beban pengobatan ditanggung perusahaan, yang menurut komersialnya berjumlah 20.000. Sementara di sini terkena koreksi fiskal positif. Nah, sementara menurut pasal 9 ayat 1 UU PPH, jika ada beban yang bertemu dengan koreksi fiskal positif, maka wajib dikurangi. Begitupun dengan beban sanksi administrasi pajak, sama halnya dengan yang beban pengobatan ditanggung perusahaan. Nah, begitupun dengan beban-beban lainnya, seperti penyusulan aset tetap, yang dimana menurut komersialnya itu 40.000, sementara dia terkena koreksi fiskal positif, yaitu 5.000. Dan hasilnya dikoreksi fiskal, dan hasilnya menurut fiskal itu akan menjadi 35.000. Karena menurut pasal 11 ayat 6 UU PPH, jika penyusulan aset tetap bertemu dengan koreksi fiskal positif, maka wajib dikurangi. Sudah kita menyocok-nyocokkan, kita totalkan jumlah beban operasional keseluruhan menurut komersial dan menurut fiskal. Nah, di sini total beban operasional menurut komersial itu berjumlah 275.000. Sementara menurut fiskalnya 212.000. Nah, di sini kan ada penghasilan atau usaha yang nominalnya 495.000 di kolom komersial menurut komersial, dan juga 538.000 di kolom menurut fiskal. Jadi kedua nominal ini berasal dari penghasilan bruto usaha dikurangi total beban operasional. Oke, kita lanjut ke penghasilan dari luar usaha. Sebagai contoh di sini ada sewa kendaraan box EPA Sejahtera, yang dimana menurut komersialnya bernominal 9.800. Yang di sini kebetulan dia terkena koreksi fiskal positif dan wajib ditambah, dan akan tulis di menurut fiskal, yaitu 10.000. Karena ini juga berkaitan dengan keterangan tambahan pasal 23 UU PPH. Kita lanjut ke beban dari luar usaha. Laba bersih usaha dalam negeri berjumlah 517.800 di menurut komersial dan 598.000 di menurut fiskal. Nah, sekarang kita bagian mencari penghasilan kena pajak. Seperti yang kita telah lihat, di sini sudah ada jumlahnya ya untuk penghasilan kena pajak. Dan untuk mencari hasil tersebut, kita tinggal tambahkan saja laba bersih usaha dalam negeri ditambah dengan penghasilan dari Malaysia. WPOP atau wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan tempat tinggalnya, WPOP terbagi menjadi dua, yakni WPOP sebagai subjek pajak dalam negeri dan WPOP sebagai subjek pajak luar negeri.
WPOP sebagai subjek pajak dalam negeri diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Dijelaskan bahwa WPOP sebagai subjek pajak dalam negeri merupakan orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia, serta mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Jenis yang kedua yaitu WPOP sebagai subjek pajak luar negeri. Diatur pula dalam UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Di sini juga dijelaskan bahwa WPOP sebagai subjek pajak luar negeri merupakan orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan bentuk usaha tetap di Indonesia, dan orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia. Di sini dijelaskan bahwa yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia itu dia tidak dari menjalankan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap. Berdasarkan status hubungannya, WPOP atau wajib pajak orang pribadi dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama yaitu orang pribadi atau induk. Kelompok ini ditujukan untuk wajib pajak yang belum menikah atau seorang suami sebagai kepala keluarga. Yang kedua itu hidup berpisah, di mana wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena sudah hidup berpisah sesuai keputusan hakim. Yang ketiga yaitu pisah harta. Suami istri yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis sesuai perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Yang keempat yaitu kelompok memilih terpisah, di mana wanita kawin selain yang termasuk dalam kategori hidup berpisah dan pisah harta. Dan yang kelompok terakhir atau kelompok 5 yaitu warisan yang belum terbagi. Ini ditujukan kepada pengganti bagi mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Sesuai dengan UU Pajak Penghasilan, wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar, pemotong, atau pemungut pajak yang punya hak dan kewajiban perpajakan. Hal ini dapat dikatakan bahwa setiap orang yang memiliki penghasilan berkewajiban untuk membayar pajak sekaligus punya hak untuk memperoleh batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Subjek pajaknya itu berupa orang pribadi, badan, serta bentuk usaha tetap atau BUT. Tarif pajak penghasilan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu atas dasar kepada siapa pajak penghasilan dikenakan. Yang pertama, tarif PPH untuk WPOP dalam negeri, dan yang kedua, tarif PPH untuk WP Badan Dalam Negeri dan BUT. Yang di tabel merupakan penghasilan kena pajak untuk WP orang pribadi. Dengan penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta, dikenakan tarif sebesar 5% bagi mereka yang memiliki NPWP dan sebesar 6% bagi mereka yang tidak memiliki NPWP. Penghasilan kena pajak 50 juta sampai 250 juta, dikenakan tarif 15% bagi mereka yang memiliki NPWP dan 18% bagi mereka yang tidak memiliki NPWP. Penghasilan kena pajak
250 juta sampai 500 juta. Dikenakan tarif 25% bagi mereka yang memiliki NPWP dan 30% bagi mereka yang tidak memiliki NPWP. Dan penghasilan kena pajak di atas 500 juta. Dikenakan tarif 30% bagi mereka yang memiliki NPWP dan 36% bagi mereka yang tidak memiliki NPWP. Sementara bagi wajib pajak yang merupakan badan atau badan usaha tetap, wajib membayar PPh dengan tarif yang berbeda. Khusus untuk subjek pajak ini, tarif yang dikenakan yaitu sebesar 25% dari seluruh jumlah penghasilan. Tarif pajak di atas diberlakukan setelah penghasilan bersih atau neto dalam 1 tahun dikurangi dengan PTKP. Besarnya PTKP tergantung dari status wajib pajak. Itu tadi merupakan presentasi video dari kelompok 11 yang merupakan kelompok terakhir di mata kuliah perpajakan semester 4 ini. Terima kasih kepada yang sudah menonton dan semoga apa yang telah disampaikan bisa dimengerti oleh yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.